Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama melanjutkan kembali kajian tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada surah An-Nahl ayat 81. Di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun." Demikianlah Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian agar kalian berserah diri. Jadi begitu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia, baik itu nikmat yang bersifat zahir yang nampak maupun nikmat yang bersifat batin. Nikmat itu adalah semua pemberian Allah yang bermanfaat untuk manusia, apapun itu. Sekalipun kata nikmat seringkali dalam Al-Qur'an dikhususkan maknanya untuk menunjukkan agama. Misalnya Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu ya Muhammad sallallahu alaihi fahaddits, maka ceritakanlah, sampaikanlah kepada manusia. Tentu nikmat yang dimaksud dalam ayat tersebut bukan nikmat materi, nikmat jabatan, kedudukan dunia, karena bukan itu yang Allah perintahkan kepada Nabi untuk diceritakan. Tapi nikmat yang dimaksud adalah nikmat agama. Begitu juga di Al-Quran Allah SWT berfirman, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum adaan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kalian. Dulunya kalian hidup bermusuh-musuhan, lalu setelah nikmat itu dikaruniakan, kalian menjadi bersaudara dengan nikmatnya. Nikmat yang mampu mempersaudarakan manusia itu adalah nikmat agama. Jadi Allah tegaskan dalam ayat ini, Allah telah menyempurnakan nikmat agama kepada manusia supaya manusia itu berserah diri kepada Allah. Maka agama itu dimaksudkan supaya manusia berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Namun kemudian dalam kenyataannya banyak manusia yang tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak di masa Nabi, beberapa orang itu tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal itu mendatangkan perasaan sedih di hatinya Nabi, karena beliau seringkali merasa boleh jadi penyampaiannya Nabi yang tidak jelas sehingga manusia tidak menerima. Boleh jadi usaha Nabi yang tidak maksimal sehingga manusia tidak mau menerima. Itu kesedihan yang tumbuh di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat berikutnya memberikan penguatan kepada Nabi. Allah berfirman, fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, jika mereka tidak mau menerima dakwamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan bersedih hati. Fa innama alaikal balagul mubin, sesungguhnya kewajibanmu adalah sebagai penyampai yang jelas. Ya, tugasmu, kewajibanmu menyampaikan. Adapun persoalan mereka menerima atau tidak apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu dakwakan, itu sudah di luar daripada kewajibanmu. Ya, tugasmu sampaikan saja dakwah ini, ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersedih hati terhadap penolakannya. Ya'rifuna nikmatallah summa yungkirunaha. Karena sebetulnya mereka itu mengetahui nikmatnya Allah. Mereka tahu nikmatnya Allah.
Summa yungkiruna, tapi mengingkarinya. Mengingkari dalam perbuatan. Mereka tahu di dalam hati tentang kebenaran agama yang engkau bawa, tapi mereka mengingkari dalam perbuatannya. Wa aksaruhumul kafirun, dan sebagian besar di antara mereka yang menolak dakwamu itu ya Muhammad, al-kafirun, yaitu mereka yang telah mencapai puncak kekafirannya. Dari mana difahami makna puncak kekafiran? Yaitu ketika kafirun menggunakan huruf alif lam yang menunjukkan kesempurnaan. Artinya sempurna di dalam kekafirannya. Ini yang dicerita mereka yang menolak dakwanya Nabi. Allah tidak mengatakan mereka semua, karena tidak semuanya sampai pada puncak kekufuran. Ya, mayoritas mereka sudah sampai kepada puncak kekufuran itu. Maka Allah secara objektif menyampaikan wa aksaruhumul kafirun. Sebagian besar di antara mereka itu telah mencapai puncak kekufuran itu. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan. Nah, nanti di hari kemudian kami akan membangkitkan tiap-tiap umat. Ada syahidnya, ada saksinya. Saksi di sini setiap nabi dan rasul yang diutus pada suatu kaum. Itu akan menjadi saksi bagi umat mereka masing-masing. Tapi tidak hanya sebatas nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul itu tidak selamanya ada bersama dengan kaumnya. Ya. Mereka wafat, kehidupan kaumnya masih berlanjut. Maka saksi di sini termasuk juga, misalnya kalau di kalangan kita ini umat Islam, termasuklah para syuhada, para siddiqin, itu juga akan menjadi saksi nanti di hari kemudian. Ya. Summa la yu'zan lillazina kafaru walahum yusta'tabun. Ya. Summa la yu'zanu lillazina kafaru. Kemudian tidak diizinkan kepada orang kafir untuk membela diri. Di hari kemudian nanti tidak ada lagi kemampuan mereka untuk mencari-cari dalih, mencari-cari alasan untuk membenarkan kekafirannya itu. Tidak ada lagi dalihnya, tidak ada alasannya. Di dunia banyak alasan yang dikemukakan, tapi di akhirat nanti tidak ada dalih, tidak ada alasan. Walahum yusta'tabun, dan mereka juga tidak diizinkan untuk meminta pengampunan. Tidak ada lagi nanti permohonan ampun di hari kemudian kelak. Kesempatan untuk meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya di dunia. Jika sudah meninggal tidak ada lagi kesempatan untuk meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'al ladzina zalamu al-azab, dan apabila orang yang zalim itu telah menyaksikan azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, fala yukhaffafu anhum, tidak akan pernah dikurangi, tidak ada diskonnya, tidak ada pengurangan azab bagi orang kafir. Walahum yunzarun, dan tidak pula mereka diberikan penangguhan, tidak akan ditunda-tunda azabnya. Setelah yaumul hisab, hari perhitungan amal, lalu kemudian yang masuk surga masuk ke dalam surga, yang masuk neraka masuk ke dalam neraka, maka azab mereka tidak akan pernah diringankan, dan juga tidak akan pernah ada penangguhan hukuman. Segera seketika itu akan dilaksanakan hukuman tersebut. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum, dan ketika orang-orang yang menyekutukan Allah itu melihat sekutu-sekutu mereka, yang dimaksud di sini yaitu apa saja yang mereka sembah selain Allah, termasuk juga setan-setan yang telah menggoda mereka sehingga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sekutu-sekutu itu dilihat oleh orang-orang musyrik, qalu, orang-orang musyrik itu berkata,
Rabbana haula'i syuraqauna allazina kunna nad'u min dunik. Tuhan kami, mereka itulah sekutu-sekutu yang kami berdoa kepada mereka selain Engkau, yang kami sembah selain Engkau. Ya. Jadi maksudnya di sini ingin mengalihkan kesalahan kepada setan. Itu gara-gara setan itu Allah kami jadi begini. Ya. Sehingga kami menyembah berhala, menyembah yang kami pertuhankan selain Engkau ya Allah. Fa'alqau ilaihimul qaul. Lalu setan-setan itu kemudian berkata kepada mereka, innakum lakazibun. Sesungguhnya kalian itu benar-benar pendusta. Ya. Kalian ini manusia dikaruniai oleh Allah akal fikiran. Dengan akal fikiran itu mestinya mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maksudnya mampu untuk membedakan mana yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan yang mana yang merupakan godaan setan. Sehingga apabila manusia salah dalam memilih, ya jangan limpahkan kesalahan itu kepada orang lain. Bahkan juga jangan limpahkan kesalahan itu kepada setan-setan. Kembalikanlah kepada diri kita sendiri yang salah di dalam memilih. Wa alqau ilallahi yauma idzinis salam wa dalla anhum ma kanu yaftarun. Dan pada hari itu mereka menyatakan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti ya tidak ada lagi yang kuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Baru mengakui di hari kemudian, tapi tidak ada lagi manfaatnya. Jangankan sampai di hari kemudian, di dunia saja ketika matahari sudah terbit dari arah barat, maka tidak ada lagi manfaat keimanan itu secara umum. Untuk secara person, orang per orang, ketika sudah gargara, ketika tenggorokan itu sudah berbunyi, yang menjadi penanda seseorang mengalami sakaratul maut, maka taubat pada saat itu sudah tidak diterima, apalagi di hari kemudian kelak. Jadi mereka menyatakan tunduk kepada Allah di hari kemudian, tapi tidak ada lagi manfaat dari ketundukan di hari kemudian tersebut. Wadalla anhum makanu yaftarun. Lenyaplah segala yang mereka ada-adakan. Maksudnya di sini apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan manfaat apa-apapun di hari kemudian kelak. Jadi sesungguhnya rangkaian dari ayat-ayat ini pada intinya adalah mengingatkan kepada kita ini manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita nikmat yang beraneka macam. Dikaruniai kita nikmat yang berupa naluri, dikaruniai kita nikmat yang berupa panca indera. Kemudian di atasnya panca indera kita dikaruniai nikmat yang berupa akal fikiran. Lalu di atasnya akal fikiran kita dikaruniai nikmat yang berupa agama. Dan itulah salah satu pemberian Allah yang terbesar kepada kita manusia ini, agama. Dengan agama itu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang akan mendatangkan keselamatan, mana yang akan mendatangkan kesengsaraan. Ya. Maka manusia yang selamat yaitu mereka yang berserah diri, ya, menerima agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan sebaliknya bagi mereka yang mengingkari agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kecelakaan di dunia dan di akhirat. Maka selalulah bermohon kepada Allah agar agama kita itu disolehkan, diperbaiki oleh Allah. Salah satu doa yang sering Nabi baca setelah selesai sholat, yaitu doa yang berbunyi, Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati
allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki agamaku yang merupakan jaminan keselamatan hidupku. Perbaiki duniaku, tempat saya mencari kehidupan yang baik. Perbaiki akhiratku, tempat saya nantinya akan kembali. Jadikanlah kehidupanku di dunia sebagai sarana untuk selalu menambah kebaikan, dan jadikanlah kematianku sebagai akhir dari keburukan yang saya lakukan semasa hidup di dunia. Nah, itu salah satu doa yang sering Nabi baca selesai salat. Biasanya imam membacanya, kemudian dhamir kata gantinya diubah dalam bentuk jamak supaya jamaah juga masuk di dalamnya. Ya, sehingga biasa diucapkan Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami semua yang merupakan jaminan keselamatan hidup kami. Wa aslih lana dunyana, perbaikilah dunia kami, allati fiha ma'asuna, yang merupakan tempat kami mencari penghidupan. Wa aslih lana akhiratana, perbaikilah akhirat kami semua, allati ilaiha ma'aduna, yang merupakan tempat kembali kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, jadikan hidup kami di dunia sebagai sarana untuk selalu menambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, jadikan kematian kami sebagai akhir dari keburukan yang sudah kami lakukan. Saya kira itu